tapi yang paling penting adalah sebagai hard disk. Nah, ini menarik. Kok bisa sebagai hard disk gitu? Jadi hard disk itu kan kita colok komputer atau ke memori ya, memori handphone atau apa itu untuk menyimpan memori yang sebenarnya dalam bentuk non fisik. Nggak ada file itu kan nggak ada wujud fisiknya ya, tapi kita bisa mengakses dengan panca indera kayak misalnya mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu, Rahayu, Salam Namadi. Salam ketemu lagi dengan saya, Yahri Vandaru, di channel Sinau Urip. Baik, jadi kemarin itu kan kita sudah membahas secara garis besar bagaimana tentang pola pikir kita terhadap stigma ya. Jadi kita merasa sebagai bangsa yang inferior, lalu mungkin bangsa Barat sering kita maknai sebagai yang superior gitu, tapi di sini nyambungnya lebih ke teknologi atau penemuan apa sih bangsa Timur yang saya pikir itu setara dengan penemuan Barat ya, cuman bedanya hanya segi fisik atau mungkin kegunaannya mungkin hampir sama, tapi penggunaannya nggak semua bisa mesh atau digunakan oleh umum gitu ya. Jadi perbedaannya ada etika-etika tertentu ketika di Barat itu bisa dipakai atau digunakan oleh umum, seperti misalkan smartphone, tapi mungkin di Timur zaman dulu nggak bisa atau belum bisa digunakan oleh orang yang tentunya belum memahami atau mengerti apa kegunaannya gitu. Kayak bertele-tele ya. Udah langsung misalkan begini contoh ya. Penemuan apa sih yang ditemukan atau bentuk kebudayaan yang misalkan ya ada kegunaannya yang kira-kira sama dengan yang kita gunakan saat ini, misalkan contoh keris gitu ya. Sebenarnya banyak, ini hanya salah satu contoh yang fungsinya ada kesamaan tapi berbeda gitu. Cara melihat yang berbeda, cara mengaksesnya juga beda. Misalkan keris itu apa sih gitu. Keris itu bentuknya senjata, secara fisik senjata, tapi kenapa kok nggak dipakai untuk perang misalkan kayak gitu. Nah ini masyarakat di Timur itu tuh lebih melihat sesuatu itu ada fungsi secara filosofis dan juga ada fungsi secara objek, secara kebendaan gitu. Nah keris itu sebenarnya pertama dia fungsinya itu sebagai status gitu, atau mungkin pertanda atau tanda atau istilah kayak lencana kali ya, jadi kayak bintang lencana itu. Tapi yang paling penting adalah sebagai hard disk. Nah, ini menarik nih. Kok bisa sebagai hard disk gitu? Jadi hard disk itu kan kita colok komputer atau ke memori ya, memori handphone atau apa itu untuk menyimpan memori yang sebenarnya dalam bentuk non fisik. Nggak ada file itu kan nggak ada wujud fisiknya ya, tapi kita bisa mengakses dengan panca indera kayak misalkan mata, mulut, bisa telinga. Tapi kalau hidung mungkin nggak bisa ya, kita kan nggak bisa mencium bau file. Tapi berbedanya kalau teknologi Barat misalkan kayak file atau cloud lah, yang ada di cloud itu bisa diakses dengan mungkin mata, telinga, terus kita nggak bisa merasakan dengan fisik. Berarti kan bukan panca indera ya, hanya beberapa indera yang bisa mengakses itu gitu. Tapi bedanya kalau keris yang disimpan di dalam itu memorinya itu adalah akashic record. Akashic record itu apa sih? Jadi rekaman yang misalkan nih kita sedang berbicara, sedang ngobrol atau mungkin sedang diem gitu, memikirkan sesuatu. Nah ini yang sangat canggihnya di sini. Kalau file teknologi modern atau sekarang itu dia nggak akan bisa, kita berpikir apa dia nggak bisa merekam, itu udah sifatnya kuantum ya. Tapi kalau keris itu bisa merekam apa yang kita pikirkan dalam bentuk fisiknya itu keris itu gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita sering lihat tuh sering ditaruh di entah di punggung atau di perut atau mungkin ditaruh di meja ketika sedang ada entah itu rapat atau diskusi atau ngobrol tuh, cenderung keris itu diletakkan di meja ini untuk merecord. Jadi merecord pikiran, pembicaraan, lalu
histori apa yang terjadi, dan ini sifatnya berapa lama akasik record file itu bisa disimpan itu tergantung materi keris itu gitu. Nah, materi itu ada yang terbuat dari logam atau besi, ada yang dari batu meteor. Nah, batu meteor yang tua ini itu bisa punya jangka waktu misalkan nih berapa ribu tahun yang lalu itu bisa diakses dengan disimpan dalam batu meteor itu gitu. Jadi dalam bentuk keris itu. Jadi keris itu ya bentuknya seperti senjata, tapi itu juga bisa untuk status, bisa untuk lambang, simbol secara filosofis itu. Dan yang paling penting adalah sebagai rekam jejak atau recorder atau penyimpan sejarah gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengakses? Nah, ini bedanya dengan teknologi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang semua orang bisa mengakses itu. Kita simpan file di handphone, di di komputer, di hard disk, itu semua orang bisa mengakses. Yang penting tahu cara mengoperasikannya gitu. Tapi kalau keris ini hanya bisa diakses tidak menggunakan panca indera, tapi menggunakan indera yang lain. Apa sih indera yang lain tuh? Berarti kita ini kan ada satu dimensi 3 ya. Kita mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan panca indera itu dimensi 3. Tapi kita masuk ke dalam dimensi 6, 7 sampai seterusnya, tergantung sebagaimana itu detail atau jauhnya file yang tersimpan. Tapi biasanya 6 ke 7 lah, itu sudah lebih cukup untuk misalkan kayak past life regression atau segala macam, itu menggunakan mendownload dari hard disk atau keris yang ada itu gitu. Nah, makanya kenapa seolah-olah itu kan kita nggak tahu ya kenapa kok itu dirawat lalu disucikan. Itu tujuannya itu untuk merawat kemurniannya apa yang ada di dalam itu gitu. Jadi bukan isinya tuh energi atau makhluk jin, bukan. Itu tuh diberikan. Kenapa kok diberikan informasi itu? Agar orang nggak berani mengutak-atik, mengotorinya, lalu nggak menggunakannya sembarangan gitu loh. Jadi orang zaman dulu itu sering dikasih semacam tata aturan bahwa benda-benda ini jangan diusik, jangan diganggu karena ada sesuatu yang bisa membuat celaka. Nah, sebenarnya itu hanya istilahnya itu gugon-tugon atau semacam narasi yang diciptakan agar orang awam tidak mengusik atau tidak mengganggu benda itu, karena benda ini punya fungsi atau kegunaan yang penting untuk sebagai pedoman nanti kita menjalankan kehidupan sekarang. Jadi itu fungsinya sejarah ya, kayak kitab, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah bangsa timur itu kecenderungannya itu lebih suka menggunakan materi atau bentuk karya seni atau untuk membuat teknologi gitu. Jadi, dan itu pun juga punya tingkatan-tingkatan tertentu siapa yang bisa mengakses dan mengoperasikannya. Karena ini ilmu-ilmu seperti itu adalah nggak bisa digunakan sembarangan, rahasia, karena kita nggak semua orang bisa menggunakan indera selain panca indera. Nah, itu bedanya di situ. Jadi emang bagaimana cara merawatnya dengan cara seperti itu gitu. Misalkan contoh simpel ya, itu kan logika dari keris ya. Kita coba membongkar atau membedah logika dari salah satu produk kebudayaan leluhur yang saya maknai sebagai tingkat tinggi gitu. Karena keris ini udah tingkatnya udah atomik kuantum gitu, kuantum teknologi gitu. Jadi kalau yang mass product atau teknologi itu kan kita bisa semuanya akses. Mungkin nanti teknologi kuantum itu bisa diakses banyak orang ke depan, tapi saat ini belum. Ya itu kira-kira sih kalau untuk keris itu. Nah, tadi saya bilang contoh yang lain yang simpel, kenapa kok orang zaman dulu itu lebih mudah diberikan narasi supaya aturan itu diikuti atau diciptakan satu narasi ketakutan atau untuk menjaga ya. Misalkan contoh perbedaan di Jawa dengan di Bali misalkan. Kenapa kok di Jawa banyak nggak ada pohon besar yang di tempat-tempat tertentu udah jarang, atau jangankan tempat tertentu ya, di tempat umum aja udah jarang gitu, sangat jarang. Di Bali banyak dan dirawat. Kenapa? Karena itu diciptakan satu narasi bahwa di pohon itu ada sosok atau sesuatu yang menunggu. Danyang itu harus ditunggu, kalau enggak kita celaka. Sesimpel itu gampangnya. Tapi kalau kita pikir lagi secara logis gitu ya, jadi gini, kalau orang zaman dulu tuh kan nggak paham tentang struktur bagaimana
air turun lalu tersimpan dalam tanah, siapa yang menyimpan dalam tanah, karena kita nggak bisa melihat struktur bawah tanah seperti apa ya. Tapi setelah diteliti secara arkeologis gitu ya, atau dan secara biologis, geologis, semuanya lah aspeknya, itu ternyata pohon besar, contohnya beringin itu akarnya itu dia akan melebar ke bawah dan dia akan mengikat air, menyimpan air, lalu menyimpan membuat sumber atau mata air di bawahnya itu menjadi murni, jadi diikat. Jadi ini di sini ada, itu saling terkoneksi di akar di bawahnya itu saling begini gitu, saling mengikat. Nah itu menyimpan air, itu penyebab aman dari longsor. Jadi ketika kita di ada lembahan gitu banyak pohon-pohon, sudah otomatis itu kan diikat gitu ya, secara otomatis pohon itu mengikat. Nggak cuma mengikat akarnya, tanahnya terikat, airnya terikat, kepadatannya terjaga, kelembapannya juga kelenturannya terjaga, otomatis nggak akan ada longsor. Itu terjadi, nggak ada longsor, nggak ada banjir. Nah itu teknologi. Orang zaman dulu paham tentang ilmu teknologi itu tanpa membuat sesuatu yang baru, nggak pakai produksi biaya apa, tapi udah memahami secara substansial bagaimana itu fungsi-fungsi. Nah, karena ini sulit untuk dijelaskan ke masyarakat awam saat itu gitu ya, karena masyarakat awam sudah terlanjur diajarkan dengan tradisi-tradisi sebelumnya atau gugon-tugon tadi itu. Jadi paling mudah, oke, kita bungkus pohon ini dengan kain poleng, kita sucikan, kita rawat, kita ruat, kita beri saji. Tujuannya untuk menjaga pohon itu biar nggak ditebang. Nah, pada akhirnya banyak pohon-pohon yang masih ada dan alamnya lestari, udaranya bersih, ekosistemnya terjaga, lalu kehidupan jadi harmoni. Nah, itu fungsinya sebenarnya. Teknologi zaman dulu, leluhur kita itu adalah teknologi yang berkebudayaan sebenarnya. Jadi, teknologi berkebudayaan yang ada unsur seninya, ada unsur spiritualnya, lebih ke kotakanan, lebih ke rasa, lebih ke Wisnu, ke hati pemelihara. Itu kalau teknologi. Jadi, zaman dulu sebenarnya antara pikiran, kalbu, dan tindakan untuk Brahma, Wisnu, Siwa itu sudah seimbang. Cuman memang itu untuk kalangan tertentu mungkin seperti Brahmana itu diajarkan dengan pola-pola narasi yang bagaimana agar saat itu masyarakat bisa mengikutinya dengan cara seperti itu ya, dengan gugon-tugon, dengan cerita narasi, penyosokan segala macam. Nah sekarang kita udah mengenal pengetahuan zaman sekarang, tentunya kita punya kesadaran yang berbeda untuk menumbuhkan kesadaran lagi ya, untuk perbuatan-perbuatan itu kita paham, oh ternyata ini maksudnya ini, oh ternyata maksudnya ini gitu. Jadi kurang lebih ya kalau kita balik lagi tadi gitu, adanya teknologi sekarang itu ya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tidak kita punya wisdom gitu, bagaimana melihat perspektif yang lebih luas tentang apa yang ditinggalkan leluhur kita, apa yang sekarang kita harus beradaptasi dengan bijaksana, gampangannya seperti itu. Jadi salah satu contohnya tadi hanya sebagai contoh keris misalkan, kenapa kok keris begini? Nah itu akhirnya kita nggak punya pikiran, oh itu musyrik syirik. Nah itu udah hilang tuh, udah itu, karena kita tahu faktanya, kita tahu kegunaannya seperti apa, fungsi secara filosofis, secara objeknya seperti apa, jadinya kita pandangannya lebih meluas seperti itu kira-kira. Baik, demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu.